Kenapa dia naik? Belum. Suaranya belum kedengaran. Vin, suaranya belum kedengaran, Vin.
Hah? Hah? Diingatkan kembali buat teman-teman, silakan mendownload file yang sudah di-share karena itu akan digunakan selama pelatihan ini. Oke, diingatkan juga untuk satu lagi, pada pagi hari ini kita akan melakukan pelatihan. Jadi selagi mendengarkan dari penjelasan dari Bang Yan Utama nanti, kita akan juga mempraktekannya. Sehingga nanti kalau misalnya di tengah sesi berlangsung teman-teman mengalami kendala, silakan langsung join dengan link yang sama dan juga jangan lupa untuk mendownload file yang sudah di-share karena itu akan menjadi bahan praktek kita masing-masing. Dan juga buat teman-teman yang memiliki kendala dengan laptopnya yang mungkin nanti akan hang ataupun ada kendala-kendala lain, silakan bergabung. Disarankan untuk bergabung dengan menggunakan HP, sedangkan laptopnya digunakan untuk mengerjakan Excel-nya seperti itu. Dan jika teman-teman merasa bisa menggunakan laptop saja, silakan menggunakan split screen sehingga setengah laptop bisa dikerjakan untuk Excel dan setengah lagi bisa dilihat untuk pada aplikasi Google Meet ini. Oke, selanjutnya kita akan mengikuti doa pembukaan. Dipersilakan kepada Angel Ganur. Oke, teman-teman, kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Saya akan membacakan pokok doa. Sebelumnya, mari kita berdoa dalam doa. Saya mengucap syukur Tuhan buat anugerah yang Tuhan boleh berikan. Saya mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan setiap permohonan dan doa daripada kami. Untuk pokok doa yang pertama, mari berdoa bagi dunia di mana sekarang kita hidup dan juga di mana COVID-19 ini menyebar. Mari kita mendoakan setiap orang yang mati-matian berjuang untuk bertahan hidup akibat guncangan ekonomi dan kesehatan. Kita juga berdoa bagi pemerintah dan para pelaku ekonomi. Kiranya integritas dan kasih yang murni tetap boleh dijunjung tinggi di dalam masa ini. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa bagi pelayanan mahasiswa.
Kita bersyukur bagi setiap firman dan pelayanan online yang masih Tuhan berikan kepada kita sebagai media untuk bersekutu. Kita berdoa bagi keteguhan iman dari setiap pengurus dari pelayanan mahasiswa maupun mahasiswa Kristen sendiri dalam waktu-waktu ini. Kiranya dengan persekutuan dan firman yang masih Tuhan anugerahkan, kita tidak menganggap remeh berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tetap diberikan kepada bangsa ini. Pada para cucu yang boleh Tuhan dirikan sampai bangsa ini. Dan karena yang berada untuk menegakkan dan Tuhan di tempat mempertahankan kita sendiri dengan segala eksistensi apapun yang semakin berkembang dalam masa ini. Dan tidak kami sia-siakan percaya Tuhan mengampuni kami atas setiap kesalahan kami. Karena kami membuang-buang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan mengampuni kami, Bapa. Untuk pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa bagi webinar yang akan dilaksanakan. Kita berdoa bagi Kak Yano yang akan menyampaikan materi. Juga berdoa agar kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai kita, menyertai seminar ini di waktu-waktu yang ada. Mari kita berdoa. Syukur ya Bapak. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan setiap permohonan kami ya Bapa. Dan kiranya setiap doa yang kami naikkan tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Dalam pimpin kami Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada Tuhan dan penyertaan daripada Tuhan untuk kegiatan webinar hari ini. Yang nama Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut kepada sesi pelatihan dari Bang Yano, kita akan menyanyikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Oke, karena ada sedikit kendala, kita lanjutkan saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti pelatihan dengan topik skill, dengan materi yang akan dibawakan Microsoft Excel dengan pembicara kita yaitu Bang Yano Tama Tirta Laksana. Bang Yano itu berasal dari Teknologi Hasil Hutan di Angkatan 44
Dengan pengalaman pada tahun 2012 hingga 2015, Bang Yano menjadi Assistant Manager Research and Development di BNI, 2016 jadi Treasury Manager Banking Portfolio Management di BNI, 2016 hingga sekarang menjadi e-channel Product Manager di Bank Sulut Go. Nomor telepon seperti yang bisa dilihat di layar, dan Bang Yano sekarang berada di Manado. Oke, kepada Bang Yano, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Kevin, thank you semuanya sudah hadir, 27 orang ya. Selamat pagi semua. Halo. Ini Pagi, pakai doa Bang. pembuka lagi dari saya? Pagi, Bang. Iya, Bang, boleh. Oh, Pagi, pakai Bang. doa pembuka. Oke, mungkin sambil nunggu yang lainnya kita berdoa dalam doa dulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk beraktivitas sepanjang weekdays pada yang lalu ya Tuhan. Sekarang di weekend ini, pagi-pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul semua secara virtual untuk melaksanakan seminar pada hari ini. Semoga apa yang kami lakukan bisa menyukakanmu. Terima kasih juga untuk setiap pekan yang boleh kami rasakan ini Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama belajar tentang Excel, tentang financial modeling. Berkati pertemuan ini walaupun secara virtual agar bisa terus berjalan lancar. Ilmu yang kami akan bagikan boleh sama-sama kami pelajari, dan juga berkati seluruh sarana prasarana Tuhan, internet, listrik, laptop, handphone, apapun yang kami gunakan agar boleh mendukung seminar kami pada hari ini. Tuhan, berkati hamba yang kami menyampaikan, men-sharingkan ilmu yang apa yang sudah hamba ketahui. Berkati supaya kiranya bisa boleh memimpin kasih ini dengan baik. Bukakan pikiran kami Tuhan, pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ya. Hari ini kita akan belajar, meskipun tema dari panitia Microsoft Excel, kita akan belajar beberapa hal tentang, lebih tepatnya saya kasih tema ini sebagai financial modeling. Saya izin untuk men-share seluruh layar saya ya, supaya teman-teman nanti enak ketika melihat saya pindah-pindah sheet. Oke, nanti mohon bantuan bagi teman-teman panitia sebelum saya mulai. Ketika suara saya putus-putus atau koneksi saya hilang, saya karena melihat laptop kan saya nggak tahu ya muka teman-teman seperti apa, kondisi teman-teman seperti apa. Tolong panitia mungkin dari Ken ya, tolong hubungi saya, kasih tahu koneksi putus-putus atau bagiannya disconnected gitu ya. Oke, minta bantuannya. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman yang di sini sudah mendownload ini ya, worksheet-nya ya, di bit.ly garis miring Pinmod PMK. Di sini nanti kita akan bermain dengan Excel, gitu. Nanti mungkin udah ada ekspektasi belajar Excel, tapi tiba-tiba Yano menggantinya menjadi Pinmod PMK gitu ya. Kenapa gitu? Nah, itu nanti saya akan jelaskan, Pak. Oke, tadi terima kasih atas perkenalannya dari moderator ya, Kevin. Saya sekarang bekerja di Bank Sulut Go. Nah, sebelumnya saya cerita, tadi sudah dijelaskan bahwa saya adalah alumni dari IPB Angkatan 44. Dulu, jadi saya adalah lulusan dari fakultas satu-satunya yang ada di Pancasila. Tahu-tahu Pancasila, ada 5 Pancasila, 5 sila ya. Falsafah hidup bangsa Indonesia, sila nomor pertama itu adalah kehutanan yang Maha Esa. Saya lulus dari kehutanan. Ketahuan itu ada S-Hut-nya ya. Nah, saya memulai karir di BNI sebagai Research dan Development. Nah, kemudian saya promosi sebagai Treasury Manager, termasuk cepat, 4 tahun menjadi Treasury Manager di situ. Kemudian saya resign karena isu work-life balance. Nah, nanti teman-teman boleh tanya di minggu depan, di konsultan karirnya gitu, terkait isu work-life balance bagi modern worker. Itu cukup kritikal. Nah, sekarang saya dipercaya di Bank Sulut Go sebagai Product Manager. 2016 itu ketika saya resign, mantan bos saya di R&D itu jadi direksi di Bank Sulut Go. Kemudian beliau minta tolong bantuan saya, padahal saya sedang merintis usaha saat itu, tolong gabung di saya gitu. Saya perlu bantuan di Bank Sulut Go sebagai e-channel product manager. Jadi saya join sih. Selain sebagai banker, saya juga konsultan. Nah, beberapa klien yang sudah pernah saya ajar kembali ada di BNI. Saya membuka kelas di sana lebih dari puluhan kelas ya, mengajar financial modeling juga. Lalu di BTN saya juga ngajar di sana, di DKI juga saya mengajar, dan ada proyek di sana. Jadi kalau teman-teman masuk nanti Bank DKI, ada sistem performance manajemennya, KPI-nya itu kami yang bikin, saya dan teman-teman. Waktu itu
Dia sampai terimplementasi lah, sampai ke rapat direksi. Setelah itu, sekarang saya dipercaya untuk mengajar anak-anak ODP dan juga membuka in-house trainer di Bank Sultro. Sorry, ada chat, saya nggak bisa lihat ya. Tadi, mungkin nanti moderator bisa kasih tahu kalau ada yang kritikal. Oke, atau nanti dari Ken. Nah, terus berikutnya, selain dari sebagai banker, saya adalah trainer. Saya juga part-time penulis novel di storyal.co. Sudah ada 2 buku di sana. Dan sekarang saya lagi ongoing buku ketiga. Karena part-timer ya setahun paling bisa dimaksimalkan paling banyak ya 2 buku lah gitu ya. Dan juga saya juga podcaster, ada podcast Bankir Bakuk, teman-teman bisa cari. Cuman lagi vakum karena lagi sibuk banget, nggak kepegang gitu ya. Dan saya juga beberapa kesempatan mengajar di Universitas Samratulangi di Manado. Ada mata kuliah dasar-dasar perbankan di situ. Nah, saya beberapa kali menggantikan dosen untuk dimintakan sharing session profesional begitu. Nah, saya juga pemegang sertifikasi financial modeler di sini, basicnya Excel, itu sejak 2016, itu prosesnya panjang teman-teman, cuma untuk bisa menguasai Excel itu 5 hari pelatihan biasanya, dan itu case-nya lumayan rumit. Di hari kelima, teman-teman harus sertifikasi, pagi sampai sore cuma ngurusin 1 model cash flow perusahaan, dan itu syukur puji Tuhannya saya lulus, dan megang sertifikasi sampai sekarang. Sehingga sebenarnya saya berhak memberikan teman-teman sertifikat. Cuman sayangnya karena durasi pelatihan yang meskipun 3 jam ya ininya, itu bisa dibilang cukup singkat. Materinya tidak akan tercover semua. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba cover sebanyak mungkin yang kita bisa hari ini. Oke, mungkin itu saja. Nah, financial modeling using Microsoft Excel gitu ya. Itu tema batin pada hari ini. Meskipun teman-teman akan dari panitia mengajak saya agar Excel aja bang gitu. Oke. Cuman saya izin menyampaikan sebagai financial modeling menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini dipersiapkan untuk teman-teman ya, khususnya untuk hari ini. Oke. Oh ya, di logo kanan atas Mas Data Labs itu adalah Mas Data Labs itu rintisannya, bisa dibilangnya saya berusaha membuat konsultan company untuk fokusnya adalah di sisi financial modeling, pelatihan business presentation, dan juga nanti ada financial planner di situ. Jadi apa yang bisa saya cover. Oke, itu informasi. Oke, sebelum mulai, ini meme yang udah beredar ya. Teman-teman bisa tahu semua bahwa ini adalah hubungan antara fase hidup dan juga kemampuan skill matematika kita gitu ya. Dari mulai SD, dari sekolah dasar ya, dari TK, sekolah, kuliah, sampai kerja. Ketika di sekolah dasar, awal-awal hidup kita masih simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 100 aja orang tua kita udah bangga banget gitu. Dan sekarang tiba-tiba begitu masuk SD atau sekolah gitu udah mulai diperkenalkan dengan operasi matematika sederhana gitu ya. Tambah kurang kali bagi gitu ya. Lalu tiba-tiba datang geometri ruang gitu ya. Nah, terus habis itu berkembang lagi ke aljabar. Dunia ini sudah cukup kompleks dengan angka, lalu tiba-tiba seseorang datang membawa huruf ditaruh dalam perhitungan jadi aljabar gitu ya. Jadi udah mulai rumit nih di sini matematika. Lalu tiba-tiba ada trigonometri, sin, kostan dan sebagainya turunannya. Lalu ada matematika kompleks ya, numbers yang kompleks gitu ya. Lalu ada kalkulus yang teman-teman pelajari di tingkat PTPB ya, di tingkat TPB. Nah itu pasti semuanya belajar, jangan semoga nggak banyak yang C ya. Terus semoga yang bagus dan lulus, walaupun mungkin ada sebagian yang ngulang nggak apa-apa. Dan ketika teman-teman nanti masuk ke PATK, mungkin ada yang belajar advance calculus kali ya. Ada juga di teman-teman yang di matematika gitu ya, belajar juga advance calculus. Dan suddenly begitu teman-teman lulus nanti, yang mereka teman-teman pegang adalah spreadsheet, Excel. Semua advance calculus semua yang kompleks itu nggak kepake dalam tanda kutip. Padahal di Excel ini gitu ya. Padahal kalau kita kulik-kulik lagi itu sebenarnya kepake. Tapi sesederhana itu gitu. Semua yang kita pelajari kalkulus itu tiba-tiba nggak kepake dan cuma pakai Excel. Gitu. Nah itulah yang fakta di dunia pekerjaan. Kadang-kadang teman-teman saya matematika gitu, oh ngapain saya capek-capek belajar kalkulus dulu gitu ya. Padahal ujung-ujungnya kalau saya belajar Excel doang gitu. Begitu. Cuman ya ini mau gimana lagi, itu fakta dengan pekerjaan. Bukan berarti saya mendiskreditkan anak matematika ya. Tetap teman-teman ada nanti saatnya akan kepake gitu di lapangan. Tapi mostly teman-teman akan habiskan waktu di spreadsheet atau di worksheet Excel gitu. Nah,
Kenapa saya memberi nama berikutnya? Kenapa saya memberi nama pelatihan saya itu adalah financial modeling, bukan belajar Excel? Karena belajar Excel itu sama seperti teman-teman saya kasih ajar atau saya ngajarin teman-teman belajar mobil. Mobil itu ada 30.000 parts, ya. 30.000 parts dari mobil. Saya bisa mengajarkan semua ke teman-teman. Busi, tali, rem, kanvas, rem, bumper, terus persneleng, wiper, semuanya bisa saya sebutkan dan saya ajarkan fungsinya masing-masing untuk apa. Itu persis belajar Excel. Excel tuh nih ya, saya jelasin semua fungsi yang ada di Excel seperti apa. Persis sama kayak saya ngajarin part-part mobil. Tapi tiba-tiba, begitu masuk dunia kerja, teman-teman disuruh, tolong bawa mobilnya ke Bandung. Nah, tolong bawa mobilnya ke Surabaya. Atau nggak usah jauh-jauh deh, tolong bawa mobilnya dari Dermaga ke Bogor. Terus teman-teman protes, waduh saya nggak ngerti Pak, saya belum tahu cara nyetirnya. Loh, kan kamu udah saya kuliahin, saya ajarin tentang part-part mobil. Gitu, persis sama ilustrasinya. Saya bisa menjelaskan fitur-fitur yang ada di Excel. Teman-teman tahu nggak fitur di Excel ada berapa? Totalnya itu ada 400 fitur, teman-teman. Saya bisa ajarkan semuanya 400 nih, teman-teman. Tapi ketika nanti masuk dunia kerja, disuruh bos, tolong bikin model tertentu, tolong bikin perhitungan tertentu di Excel, teman-teman bingung. Pakai senjata yang mana dari 400 biji itu? Gitu ya. Itulah kenapa saya lebih memfokuskan latihan pada hari ini di financial modeling. Karena financial modeling itu tujuannya. Excel itu cuma kendaraannya. Kita bisa menghabiskan banyak waktu mengekspor kendaraannya, tapi tanpa tahu tujuannya mau kemana dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Nah, cuma di pelatihan kali ini saya mau menjelaskan tentang tujuannya ini. Bagaimana kita mencapai tujuan menggunakan Excel. Kayak gitu ya, clear ya. Contoh nih ya, kalau belajar Excel itu bisa buat macam-macam. Bisa buat macam-macam. Itu salah satu tools paling versatile di Microsoft. Teman-teman, Ken mungkin udah tahu, saya udah pernah sharing worksheet bagaimana membuat sertifikat otomatis ya. Cuma tinggal di drop down, diganti nama di Excel. Itu juga bisa pakai Excel. Bahkan di contoh di artikel di kanan ini, di sini, itu ada Totsuo Horiyoshi, 77 tahun, dia pakai Excel untuk ngapain? Melukis. Teman-teman bisa cek YouTube Great Big Story nanti, itu lukisan dia keren-keren banget. Itu pakai Excel, bayangin. Artinya saya bisa ngajarin Excel, teman-teman, tapi fungsinya untuk apa dulu? Gitu. Nah, saya lebih baik mengajarkan tujuannya. Ketika nanti teman-teman bekerja, nah fokusnya apa nih yang mau dibuat? Gitu. Oke, sampai sini ya. Nah, model workout teman-teman. Setelah teman-teman lulus, karena teman-teman S1, diharapkan punya kompetensi analytical thinking lebih bagus dibandingkan lulusan, mohon maaf, D3 atau SMK. Nah, ketika nanti berbicara D3 atau SMK, mereka itu riset untuk tenaga kerja yang sifatnya day to day, rutin. Input data berulang-ulang. Setiap hari input data pekerjaannya. Arsip berulang-ulang. Itu adalah lulusan D3 atau SMK. Nah, atau megang tools di pabrik berulang-ulang itu terus jadi tenaga teknisi yang rutin. Tapi teman-teman S1 itu berbeda. Teman-teman diberikan bobot analisis lebih banyak. Itulah kenapa ada skripsi. Kenapa ada riset, kenapa ada magang untuk menimbulkan analytical thinking dari teman-teman. Karena nanti ketika teman-teman lulus di dunia kerja itu akan menjadi seorang analis biasanya. Seorang analis minimal junior analis, minimal asisten analis. Nah, jabatannya biasanya asisten manajer. Teman-teman nanti bisa cek di minggu depan ya di dunia karir. Teman-teman juga udah bisa dengar dari minggu lalu di dunia profesional, bagaimana mereka yang bekerja di formal sector itu langsung menjabat sebagai asisten manajer biasanya, terutama yang MT di beberapa perusahaan. Nah, untuk menjadi analis ini, skill yang diperlukan ini 4 ini teman-teman, ibarat koki, gitu ya, dia milih bahan-bahannya dulu. Teman-teman pasti dihadapkan, ini ada data, dikasih bos, atau tolong cari datanya, tolong olah datanya menjadi analisa seperti apa yang dia minta. Gitu. Nah, ada data collection di situ, kemudian ada teman-teman masak datanya, teman-teman masak bahan-bahannya, lalu teman-teman sajikan di presentasi, baru teman-teman nanti akan presentasikan. Itu senjata atau skill yang harus minimal modern worker miliki. Gitu. Teman-teman boleh tanya di alumni-alumni yang kemarin sempat di formal sector, pasti semua ini ada mereka alami, gitu. Mereka akan alami. Nah,
Yang akan saya cover pada hari ini adalah financial modeling. Bagaimana teman-teman setelah menghadapi data, kita mengolahnya menjadi sedemikian rupa ya. Seperti itu. Sampai ada tujuannya mau ngapain. Mau kemana, itu kita tahu cara masaknya seperti apa. Nah, di kesempatan yang lain, kalau teman-teman yang berminat, saya membuka pelatihan professional business presentation. Nah, di sini teman-teman bisa nyari banyak artikel gitu, banyak referensi di internet bagaimana membuat presentasi itu keren. Tapi berbicara sebagai presentasi bisnis, terkadang keren itu membingungkan. Keren itu malah complicated untuk klien dan membingungkan presenter untuk closing, untuk meyakinkan klien. Nah, itulah yang saya mau coba luruskan di pelatihan yang professional business presentation ini. Gitu. Nah, terakhir ada presentation skill. Untuk materi ini sudah banyak vendornya, sudah banyak pelatihannya. Silakan teman-teman cari sendiri. Kalau bagian introvert, introvertnya introvert ya. Sorry, berapa kali sih ngulang kata introvert. Intinya adalah pasti kalian ketika dunia kerja mau nggak mau mencoba meyakinkan orang lain. Cara untuk meyakinkan orang lain adalah presentasi biasanya. Bahkan ketika teman-teman dari meja ke meja cuma menjelaskan konsep, itu adalah presentasi. Nah, itu ada tekniknya sendiri, presentasi skill. Teman-teman bisa explore. Nah, sebisa mungkin ketika teman-teman nanti masuk dunia karir, supaya teman-teman lebih cepat akselerasi karirnya, itu kuasai 4 aspek ini. Gimana kita bisa cari datanya, gimana mengolahnya, gimana menyajikannya, dan gimana mempresentasikannya. Itu akan membuat teman-teman berbeda dibandingkan peers-nya atau teman-teman setara yang lain ya, lulusan yang lain. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu kita akan mulai dengan pelatihan financial modeling. Nah, karena waktunya cuma 3 jam, ini meskipun 3 jam kerasa lama, tapi percaya deh nanti ketika teman-teman coba, itu akan tiba-tiba habis aja waktunya. Karena saya pengen semuanya di sini bisa. Level of understanding-nya di akhir pelatihan akan sama. Sehingga karena waktunya tidak meng-cover semua, nanti saya akan jelaskan kenapa. Saya ingin kita semua tahu bahwa selengkap apa fitur Excel yang ada, gitu ya, yang bisa mensupport pekerjaan. Yang kedua, saya ingin teman-teman setelah materi ini berkenan mengeksplor lagi fitur Excel yang lain supaya mendukung pekerjaan. Oke. Nah, berikutnya adalah sehingga saya nggak jamin teman-teman bisa langsung membuat model di akhir ini. Ini kayak ibarat saya ngasih kursus bagaimana naik sepeda dari dalam rumah sampai pagar atau sampai keliling kompleks. Cuma itu. Tapi kalau ke jalan raya, teman-teman harus coba sendiri. Kayak gitu. Nah, ini kayak semacam triggernya untuk teman-teman belajar lagi. Oke, lanjut ke definisi. Langsung ya. Financial modeling yang saya dengungkan. Apa bedanya dengan catwalk modeling? Jelas beda jauh. Satu financial modeling, satu catwalk, satu bergaya berpose, satu memodelkan situasi. Nah, financial modeling itu memodelkan situasi finansial untuk mendekati kondisi real. Nah, bukan cuma iseng-iseng, tapi tujuannya untuk mengambil keputusan bisnis. Nah, intinya sebisa mungkin, sedetail mungkin kita terjemahkan asumsi-asumsi perhitungan ditaruh di dalam financial modelingnya supaya mendekati kondisi real, lalu resultnya juga semakin precise gitu ya, seperti itu. Nah, memang tidak semua keputusan bisnis itu diambil dari financial analysis yang baik. Ada beberapa yang karena intuisi, judgment pribadi, feeling. Itu seringkali ada di top management yang dikomunikasikan antara knowledge, experience, alam bawah sadarnya dia, terus tiba-tiba mikir, saya mau melakukan ini, saya yakin ini bisa. Nah, terkadang pimpinan seperti itu. Tapi, saya bisa yakinkan, semua kebutuhan bisnis yang baik pasti lahir dari financial analysis yang baik. Financial analysis yang baik pasti menghasilkan keputusan bisnis yang baik. Nah, financial analysis yang baik ini harus didukung dengan financial modeling yang baik juga. Begitu. Contoh ya, teman-teman, tahun 1998, ada 1997, 97 sampai 99. Teman-teman udah lahir belum? Ada yang udah lahir kali ya? Mungkin, udah ya? 98 bang, rata-rata. Oh, 98, oke lah. Berarti lahir benar-benar berarti masih belum tahu dunia nyata gitu ya. Itu kondisinya parah banget teman-teman. Teman-teman bisa research global bagaimana terpuruknya ekonomi dunia, kegagalan sistem ekonomi waktu itu. Nah, itu
ada simulasi yang bagaimana cara menyehatkan kembali kondisi keuangan Indonesia. Itu berbagai pakar dari Kemenkeu, dari perbankan, dari pengamat ekonomi, semuanya diturunkan dan satu tim menghitung bagaimana penyelamatan ekonomi Indonesia. Akhirnya di awal-awal tahun 2000 kita bisa rebound dengan cepat gitu ya. Itu salah satu modeling kompleks yang menghasilkan kondisi baik. Dan saya yakin juga kenapa new normal ini diimplementasi adalah hasil dari skenario modeling finansial dari pemegang keputusan di pemerintah pusat. Bisa jadi ketika kita mengkeep usaha untuk tetap tutup untuk waktu sebulan lagi misalnya, tiba-tiba market kita nggak akan sanggup dan crash sehingga reboundnya lebih lama. Gitu. Nah harapannya new normal ini bisa diimplementasi dengan baik, terlepas dari lebih banyak kontranya dibandingkan pro-nya ya. Kita menyelamatkan ekonomi tapi mengabaikan kesehatan gitu isu kontranya, tapi mungkin dari sisi finansial perspektif kita nggak bisa survive lebih lama kalau ini kondisi ini terus diberlangsungkan gitu. Seluruh lockdown, seluruh PSBB dilakukan mungkin nggak akan menyelamatkan ekonomi gitu, sehingga mau nggak mau pemerintah merecover dengan new normal ini. Oke, itu contoh modeling. Dan teman-teman nanti akan menemukan banyak situasi ketika nanti masuk perusahaan, ada kasus, teman-teman harus analisa dan membuat keputusan bisnis. Seperti itu. Mau yayasan, mau teman-teman freelance, mau teman-teman nanti pegawai bank, mau teman-teman nanti di FMCG, mau teman-teman nanti di pendidikan, pasti ada modeling yang harus teman-teman susun. Seperti itu. Oke, itu teman-teman harapannya memberi gambaran kenapa financial modeling ini juga penting. Oke, berikutnya. Kenapa lagi financial modeling? Karena balik tadi, mau teman-teman bidang usaha nanti apa, teman-teman pasti ada namanya performa usaha, performa organisasi, kegiatan teman-teman ya. Itu biasanya performa ini akan menghasilkan data, sekumpulan angka, 1 juta, 100 juta, 250 juta, 200 juta, 1 miliar, 5 juta. Semua itu adalah data. Sekumpulan angka-angka itu adalah data yang dihasilkan dari performance. Kinerja perusahaan menghasilkan data. Data ini kemudian diolah menjadi informasi. Informasi ini nanti akan berbicara tentang, omset bulan lalu 500 juta. Ternyata, omset laba rugi atau laba bulan lalu adalah 100 juta. Labanya, pengeluaran pegawai adalah sekian ratus juta. Itu berbicara informasi. Data diolah menjadi serangkaian informasi. Nah, setelah mendapatkan informasi ini, antar informasi yang bertebaran ini, kita sangkut pautkan, kita saling kaitkan, menimbulkan melalui proses yang namanya analisa. Nah, ketika analisa ini, nanti kita tahu bahwa, ternyata perusahaan kita itu dari omset 500 juta, bisa menghasilkan laba bersih cuma 100 juta. Artinya ada 400 juta biaya. Nah, itu kita bisa breakdown kenapa. Itu adalah analisa. Proses analisa, bagaimana mensangkut pautkan antar informasi yang berbeda. Itu pasti teman-teman juga belajar di kuliah bagaimana menganalisa. Di penelitian, di skripsi ya. Mohon maaf kalau ada yang skripsinya belum selesai, saya sebut sangkut pautkan dengan skripsi. Semoga nggak bad mood, semoga nggak ingat, janjian dengan dosen. Oke, anyway. Setelah analisa, ada tujuan yang pasti menganalisa. Bukan cuma iseng-iseng, kepo, nggak mungkin. Pasti ada insight yang akan didapat. Insight itu adalah, O-nya itu. Ternyata, kenapa tadi dari omset 500 juta, perusahaan kita cuma bisa laba 100 juta, 400 juta itu lebih banyak di ongkos pegawai. Ongkos pegawai ternyata lebih banyak di klaim kesehatan. Pegawai kita banyak yang sakit. O-nya itu, atau AHA, ketika analisa, itulah yang akan dipakai untuk sebagai tindak lanjut melalui sebuah strategi. Nah, siklus ini strategi ini. Saran tadi karena biaya kesehatan lebih banyak, kita akan berikan suplemen multivitamin untuk mengurangi cost ini di bulan berikutnya. Itu strategi yang baru. Itu pasti akan menghasilkan performa yang baru, kinerja perusahaan yang baru, dan akan menghasilkan data baru. Kita cek, benar nggak? Begitu kita kasih suplemen tadi, klaim kesehatan berkurang. Gitu. Siklus ini akan terus berulang di sebuah organisasi, di perusahaan. Mau dia non-profit, mau dia profit, mau dia instansi pemerintahan, pasti ada data-data ini yang akan dipakai. Gitu. Nah, sayangnya, siklus ini seringkali berjalan lama karena kapasitas personalnya, orang-orangnya, pegawai-pegawainya, untuk mengolah data menjadi informasi itu terlalu lama.
udah narik data, olah datanya itu lama sekali, sehingga akhirnya terlambat membuat analisa. Teman-teman percaya atau enggak, waktu saya masuk di BNI 2012, saya ketemu sama satu kasus pertama saya di financial modeling itu adalah di divisi sebelah, divisi operasional. Di situ ada seorang bapak, sudah cukup senior, mungkin sekarang udah pensiunnya. Iya, sekarang dia udah pensiun. Dia itu kasusnya, tugasnya ya, bukan kasusnya. Tugasnya itu adalah merekap laporan keuangan dari semua bank. Lebih tepatnya laporan keuangan dari 112 bank. Gitu. Laporan keuangan 112 bank itu keluar setiap 3 bulanan. Bulan Maret, bulan Juni, bulan September, bulan Desember. 4 kali setahun keluar laporan keuangan dari masing-masing 112 bank. Tugas dia waktu itu adalah membuat rekap per masing-masing komponen laporan keuangan. Misalnya, laba Bank Mandiri berapa, laba BNI, laba BRI, laba BCA, laba Bank Wuri, laba Bank Permata, semua labanya itu direkap jadi satu. Begitu juga asetnya berapa, begitu juga kreditnya, tabungan, deposito, giro, semua itu direkap manual. Ada kalau nggak salah 26 template laporan berbeda. Sehingga, singkat cerita, waktu yang dia perlukan untuk merilis atau merekap menyelesaikan satu laporan itu adalah 3 bulan. Artinya, kalau data kinerja bank keluar di bulan Juni kemarin, dia perlu waktu 3 bulan sampai September baru jadi laporan bulan Juni. Nah, laporan bulan September keluar nih, bank, dia rekap lagi, Desember baru jadi. Nah, Desember keluar lagi laporan keuangan bank, dia rekap lagi, Maret baru jadi laporannya. Maret keluar lagi laporannya, Juni baru jadi lagi laporannya. Demikian seterusnya. Artinya, hidup dia 1 tahun dia menyelesaikan berapa laporan? 4. 1 tahun dia bekerja, dia cuma menghasilkan 4 laporan saja. Ini adalah contoh betapa lamanya kapabilitas data menjadi informasi. Singkat cerita, kami dan tim, saya dan tim waktu itu datang, ramai kroyokin dan tanda kutip, gimana caranya si bapak ini bisa lebih selamat hidupnya ya. Nah, di 3 bulan, cuma 1 minggu misalnya, rilis laporannya sampai selesai. Dan akhirnya, percaya atau enggak, pekerjaan 3 bulan, dia bisa selesaikan 1 klik hanya dalam waktu 7 menit. 112 laporan, 26 laporan untuk 112 bank yang berbeda. Itu adalah contoh pengolahan data yang lama. Nah, bayangin, ketika kita melihat informasi dari semua bank tadi, itu kan untuk membandingkan apakah capaian kita itu baik dibandingkan bank lain, kompetitor. Nah, buat apa laporan itu jadi 3 bulan, udah basi. Itu data 3 bulan yang lalu, udah basi. Kalau kita lama ngolahnya, ini juga akan terjadi kan gitu. Di teman-teman gitu ya, melihat, oh ini ada laporan yang dipakai, tapi datanya 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, tahun yang lalu. Kenapa ini lama sekali mengkinikan atau mengupdate laporannya? Dicek, ternyata modelingnya ada yang keliru. Itu kondisi yang terjadi ya, teman-teman. Oke. Berikutnya, ini fakta yang ada di lapangan. Nah, berikutnya kita akan langsung masuk ke basic Excel. Kita nggak akan masuk lebih lanjut kalau teman-teman nggak tahu fitur basic Excel itu ada apa saja. Nah, masih berlanjut ke melakukan Excel modeling tadi. Excel itu teman-teman di underrated-kan, dikucil, bisa bilang dianggap remehkan. Kenapa? Karena dia ada di semua laptop. Bahkan teman-teman yang install Mac biasanya mencari-cari gimana install Microsoft. Itu pasti. Dan yang Linux mencari-cari software bagaimana cara install Microsoft di Linux. Tapi saya nggak yakin mahasiswa nggak mungkin ada yang pakai Linux kecuali anak-anak ilkom ya, ilmu komedi, nggak ilmu komputer, sorry. Nah terus pasti ini karena dia ada di semua, karena Excel ada di semua laptop, dia dianggap. Padahal fungsinya banyak banget. Kalau yang tadi saya bicara si laporan Bapak itu, ini adalah otomatisasi laporan ya. Pasti ada teman-teman masuk unit nanti laporan yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, trimulanan, itu rutin dihasilkan. Apalagi teman-teman yang ada di unit ekonomi, nanti ketika masuk sebagai accountant di salah satu perusahaan, itu laporannya banyak banget. Apalagi masuk di accounting atau accounting lah ya, di sebuah bank, itu laporan dari OJK, BI, itu rutin dan nggak boleh telat, begitu telat dan banyak banget. Nah, karena rutin itu sebenarnya kita bisa otomatisasi. Sekali klik di Excel, selesai. Sekali klik tinggal email, itu bisa.
Baru pasti juga ada case kedua, yaitu database management. Teman-teman pasti punya, misalkan teman-teman adalah perusahaan profit, pasti punya data omset penjualan per outlet. Pasti ada data omset atau penjualan dari masing-masing sales. Kalau di bank ada ekspansi per masing-masing RM, gitu ya. Itu semuanya teman-teman punya data per bulan, atau per minggu, per hari. Kalau kita bisa dokumentasikan dengan baik di satu tempat, satu data besar gitu ya, big data, kita bisa slice and dice gitu ya, sesuai dengan periode yang kita mau, analisa yang kita inginkan, kalau database-nya terkelola dengan baik. Nah, cuman yang terjadi di lapangan adalah seringkali data ini scatter. Data bulan lalu ada si A, data bulan ini ada di si B, data bulan ini ada di si C, data bulan ini ada di server. Sehingga tidak terdokumentasi dengan baik, dan ketika membuat strategi, malah data jadi lama. Itu kita akan pelajari juga. Nah, berikutnya ada keputusan feasibility study yang bisa juga dilakukan di Excel. Feasibility study itu apa bagi teman-teman yang ekonomi mungkin ya, atau mungkin yang udah belajar ekonomi kehutanan, ekonomi perikanan, ekonomi pertanian, lalu ngantuk, ketiduran, dan nggak gitu. Feasibility study itu kurang lebih kayak gini. Teman-teman mampir ke Botani Square, melihat handphone bagus di Erafone, ada nggak Erafone misalnya, saya lupa. Nah, misalkan mau beli Samsung A51 misalnya, saya nggak tahu modelnya, asal sebut aja A51, beli atau enggak? Keputusan itu adalah feasibility study. Beli laptop baru atau enggak? Itu feasibility study. Beli laptop atau beli handphone, itu feasibility study. Traveling atau pulang kampung, itu feasibility study juga. Gitu, membandingkan benefit di antara dua pilihan. Nah, termasuk nanti di pekerjaan. Teman-teman akan membandingkan, misalkan untuk penjualan tadi ya, contoh ada Ibu Viva kemarin, Kak Viva ya, kemarin teman saya juga itu, dia di Century. Ketika membuka outlet baru, apakah outlet barunya Century itu harus sewa atau harus beli? Kita beli aja rukonya, kita taruh di situ. Atau kita mau buka di mall A atau di mall B, itu feasibility study. Kalau di bank membuka cabang di lokasi A atau lokasi B, itu feasibility study. Itu juga bisa dilakukan di Excel. Dan pasti di Excel, nggak mungkin teman-teman bikin feasibility study di Word. Nggak mungkin, pasti dihitungnya di Excel. Kalau ada yang bikin dari Word itu kebangetan sih, jago banget itu. Saya mau belajar juga, saya nggak bisa sih bikin feasibility study di Word, bisanya di Excel. Nah, itu contohnya, teman-teman pasti akan belajar juga. Sorry. Terus, nanti sore kita akan belajar juga financial planning-nya. Itu juga ada Excel-nya sendiri, teman-teman bisa nanti pelajari ya. Gitu. Bentar, saya cek bandwidth. Oke, masih bagus. Nah, berikutnya ada juga analisa finansial. Pengaruh X terhadap Y, stress testing gitu ya. Misalkan, ini penelitian ya, contoh penelitian juga teman-teman. Pengaruh bulu ayam terhadap keterkuatan papan serat misalnya. Itu di kehutanan sih. Ada juga kayak gitu. Itu bisa dilakukan di Excel, teman-teman. Kalau di bank, contohnya pengaruh transaksi terhadap outstanding tabungan. Itu ada. Apakah karena dia punya saldo, maka dia transaksi, atau karena dia transaksi, maka dia ada saldo. Itu juga bisa diukur dengan Excel. Kayak gitu. Artinya, spektrumnya sangat luas. Kita bisa pelajari semuanya, kita bisa eksplorasi semua, tergantung case-nya apa, perusahaannya apa, dan kita mau kemana. Gitu. Nah, saya mau demo sekarang, teman-teman. Oke, saya mau demo, saya akan tutup presentasi saya akan buka, saya akan biarkan Excel saya seperti ini, lalu saya akan buka satu template PowerPoint di sini. Kelihatan ya, teman-teman? Ada wajah-wajah abang-abang bankir di BNI ya, dan juga kakak-kakak di sini. Ini ceritanya adalah survei di 2014. Diadakan oleh Human Capital. Oke. Selesai kelihatan ya, teman-teman? Boleh ada yang bersuara? Kelihatan, Bang. Oke, kelihatan. Intinya survei ini dilaksanakan di 2014. Setiap tahun lah bisa dibilang survei ini terus diulangi oleh SDM, Human Capital di sana, HCT bahasanya. Nah, divisi HCT ini perlu waktu mengolah, misalkan survei 2014 ini, survei 2013 lah ya misalnya, mereka tuh perlu waktu 1 tahun untuk mengolah data survei 2013 ini. Jadi, laporan hasil survei 2013 baru dikeluarkan tahun 2014. Sementara survei 2014 baru mau dilaksanakan. Saking lamanya mereka mengolah data. Kenapa sih lama? Karena
nanti masing-masing divisi itu akan menerima template laporan yang persis seperti ini, guys. Gitu. Persis sama template-nya seperti ini. Jadi ada 46 divisi di BNI, 46-46-nya akan menerima template laporan seperti ini, isinya nanti customize sesuai hasil survei masing-masing divisi. Itu yang membuat HCT, SDM, lama sekali ngolahnya sampai 1 tahun. Sehingga mereka desperate, dituntut oleh wakil direktur utama waktu itu, tolong dong mampir ke R&D, bisa apa yang bisa diperbaiki dari survei ini. Datanglah ke saya disuruh memperbaikinya. Nah, akhirnya kita sepakat bikin template dulu. Ini template presentasinya. Intinya, overall saya akan tunjukkan, ini ada analisa level organisasi besarnya, dari secara keseluruhan ya, lalu nanti ada analisa per unit. Yang akan di-customize nanti adalah analisa per unit ini. Dari Excel akan diekspor ke file ini. Jadi ada grafik di Excel, nanti akan masukkan ke sini, lalu kemudian grafiknya masukkan ke sini, dan sebagainya, dan ada tabel masuk ke sini. Dan nanti kalau teman-teman perhatikan, sini ada yang merah, ada yang hitam. Yang merah itu harus diupdate manual, yang hitam nanti akan diupdate oleh sistem. Ya, ini ada hashtag, semua yang pakai hashtag tadi itu akan diganti oleh sistem. Otomatis sistem akan baca dan akan replace datanya. Atau pakai Excel. Nah, waktu itu, kenapa mereka datang ke R&D ya, di BNI? Karena kalau mereka minta ke IT, itu mereka akan antrian. Mereka perlu ada nomor tiket pengembangan, biasanya ada nomor tiketnya, diinput di helpdesk, baru nomor tiket itu panjang banget. Proyek-proyek yang duluan adalah proyek-proyek Kementerian BUMN, proyek-proyek direksi, itu biasanya duluan. Ya, tapi kalau bikin aplikasi kayak gini, ya aduh, nomor tiket keberapa, nggak tahu beberapa lah prioritas. Nomor berapa, mungkin lebih panjang dibandingkan tiket antrian BPJS di rumah sakit ya. Sehingga mereka datang ke R&D, otomatisasinya bagaimana. Datanglah ke saya. Akhirnya saya buatlah Excel bentuk seperti ini. Ada pop-up screen loginnya supaya nggak sembarangan orang bisa buka. Lalu saya masukkan passwordnya. Oke, terbukalah worksheet-nya. Izin saya seperti ini. Kemudian saya akan buka template-nya lagi ya. Oke, nah ini yang tadi si Kevin bilang ya, split screen tuh begini. Di kiri Excel, di kanan PowerPoint. Nanti teman-teman di kirinya Excel ketika simulasi, di kanannya nanti browsernya teman-teman ya. Oke. Nah, singkat cerita di Excel-nya, ini saya tutup ya. Begini saya biarkan. Nanti teman-teman bisa lihat ada banyak banget grafik di sini. Oke. Banyak banget grafik yang akan nanti model ini hasilkan gitu ya. Nah, grafik ini diambil dari database data peserta ini. Ini ada 25 ribuan data, 24.800 sekian. Saya nggak akan zoom karena ada nama-nama pegawai di sini. Dan ada sekitar 3 juta data di sini. Nah, kalau teman-teman, jadi kebayang lah ya, misalkan dia nggak mahir Excel, mengolah 3 juta data akan lama sekali dia mengolahnya. Nah, datanglah ke saya, hasil ada modeling ini. Nah, modeling ini nanti saya split screen supaya teman-teman bisa lihat. Oke, jadi yang atas ketahuannya. Yang bawah saya akan buat ke sini. Nah, ini ada tabel ya, nanti ini tabelnya akan berubah. Kita masuk grafik ini dulu. Ceritanya teman-teman, tolong dong buat analisa 46 divisi. Nah, kalau teman-teman yang biasanya bekerja dengan cara biasa, karena ada 46 divisi, artinya kita akan bikin diagram atau grafik pie chart ini ada berapa kali? 46 kali, bukan? Divisi A, divisi B, divisi C, divisi D, dan sebagainya ada 46 kali. Tapi di sini saya cukup bikin 1 kali. Tapi saya buat parameterize. Contoh yang ini adalah template yang BNI wise di sini ya. Kemudian kalau saya pilih di sini, kita bisa pilih divisi mana yang mau ditulis di sini. Otomatis nanti data yang ada di bawah sini menyesuaikan. Oke, contoh saya ganti jadi namanya divisi bisnis kartu. Divisi bisnis kartu. Grafiknya otomatis berubah. Kemudian saya ganti jadi nama divisinya dulu, divisi Triasuri. Grafiknya akan berubah. Termasuk laba-laba yang ini ya, itu berubah juga. Jadi saya nggak perlu bikin 46 kali, misalkan ada 7 grafik, 46 kali 7 grafik. Nggak perlu. Cukup 7 grafik saja, rumusnya saya otak-atik supaya parameterize.
Oke, nah dari sini teman-teman divisi HCT atau SDM udah gampang dong. Tinggal pilih unitnya mau divisi apa, dipilih di sini, baru grafiknya dia Ctrl C, Ctrl V ke slide PowerPoint dong. Ya, lebih gampang. Cuman, ternyata permintaan mereka nggak sampai di situ. Bisa nggak, Mas Yano, gitu ya, grafiknya ini langsung diekspor ke PowerPoint otomatis untuk masing-masing divisi? Oh, tantangan baru. Saya bilang, bisa. Bisa. Inilah kenapa ada tombol ekspor di sini. Ketika diklik ekspor, nanti Excel akan memilih divisi yang dituju. Baru kemudian di running. Nah, di sini karena ada 1 dan sebagainya, sampai 46 kita bisa pilih divisi mana yang mau kita ekspor. Caranya, nanti di divisi SDM ini cukup input di start dan end ini. Contoh, misalkan saya mau menghasilkan report untuk divisi nomor 7, Product Management Division, nomor 8, divisi bisnis kartu, dan Consumer and Retail Sales Distribution Division. Aduh, panjang banget namanya. Gitulah, pokoknya BNI kan ada 46, ada 46 divisi juga. Ya udahlah ya, gitu. Nah, terus intinya akan menghasilkan report nomor 7 sampai nomor 9. Saya cukup input report nomor 7 dan nomor 9. Begitu. Lalu saya tekan ekspor, Excel akan memindahkan otomatis ke PowerPoint. Nah, sekarang penampilannya akan tergantung bandwidth, penampilannya akan tergantung kalau misalkan bandwidthnya patah-patah, nanti teman-teman akan lihatnya patah-patah. Oke. Saya akan coba, semoga lancar, karena tadi bagian ini sempat ada box, cuman nggak apa-apa. Sekarang kita lihat. Sekarang ini di kanan ada PowerPoint, sekarang di sini ada toolsnya Excel-nya. Nanti setelah klik ekspor, Excel akan membuka PowerPoint template yang tadi, di copy paste semua grafik yang diperlukan, dan dia akan simpan di folder result. Folder result ini masih kosong ya, saya nggak mengada-mengada, bukan sebelumnya ada filenya di situ, saya running, terus tiba-tiba ada file di situ, enggak, ini masih kosong. Nanti ada file baru tersimpan di sini. Oke, saya nggak mengada-ngada. Oke, kita akan running coba. Dalam Yesus. Ekspor. Teman-teman lihat apa yang Excel lakukan di sini. Dia akan mengolah data grafiknya, membuka nih, Excel lihat. Dia copy, dia paste grafiknya. Dia sesuaikan template-nya di kanan. Nah, waktu itu, teman-teman, si HCT ini mengolah data 1 tahun. Teman-teman tahu, kami mengolah data mereka ini 46 divisi ini dalam waktu berapa lama? Cuma 2 hari. Pekerjaan 1 tahun dipercepat menjadi cuma 2 hari. Itu pun workshop 3 hari di Bandung, di Trans Hotel Bandung. Cuma selesai 2 hari, hari ketiganya kami main. Gitu. Saking senengnya gitu, bahwa pekerjaan 1 tahun bisa selesai dalam waktu 2 hari. Gitu. Nah, ketika tools ini di running, di workshop, kami tinggal meletakkan 1 laptop di satu sudut ruangan, di running laporannya, kami tinggal laptopnya, kami bahas rapat yang lain, yaitu kami bahas konten rapat direksi dan komisaris. Karena hasil raport ini juga, hasil survei ini harus dipresentasi ke direksi dan komisaris. Dan akhirnya kita presentasiin, kita bahas itu saja seharian. Hari kedua, tinggal perbaikan sedikit laporan direksi. Selesai 2 hari. Gitu. Nah, practically berarti si divisi HCT kalau mau running semua, tinggal ketik nomor 1 di sini, di start, dan 46 di end. Di G2 diisi 1, di G3 diisi 46. Ekspor, selesai semua pekerjaan. Bayangin, beban 1 tahun ditanggung HCT bisa dipermudah oleh Excel dalam waktu 2 hari. Itu adalah capaian yang waktu itu sangat, ini saya masih ngomong udah selesai ya? Enggak, masih menit ketiga. Oke, tergantung kapasitas laptop ya. Nah ini kalau teman-teman running full pelatihan, teman-teman bisa membuat tools yang dipilih. Tapi sayangnya kita cuma 3 jam ya. Nggak apa-apa, nanti kita cover sebisa mungkin yang kita capai. Tapi nanti saya janji teman-teman bisa membuat grafik yang bergerak-bergerak tadi. Cukup 1 grafik, nggak perlu banyak grafik. Itu pasti teman-teman bisa bikin. Kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat parameternya diganti, judulnya, numbersnya juga diganti, sini 89, analisa yang hitam-hitam juga diganti, dia pasti. Gitu ya, otomatis. Gitu. Jadi ini kita bisa tinggal aja gitu laporan rutin. Habis itu kita selesaikan kerjaan yang lain, mau ngapain, rapat direksi kek, rapat direksi sebelah kek, ngerjain apa kek, misalkan tiba-tiba bilang lembur lagi main game kek, refreshing gitu ya. Ya, anything gitu. Bisa kita tinggal ke toilet juga. Seperti itu.
Jadi banyak hal yang bisa dipercepat, bisa diotom. Udah selesai. Udah selesai. Saya mencoba mengulur waktu gitu ya dengan bicara-bicara, tapi udah selesai. Intinya gitu. Dan sekarang saya mau tunjukkan di foldernya. Nah, sekarang di folder yang tadi, folder result, sudah ada 3 laporan. Tadi kan unit nomor 7, unit nomor 8, unit nomor 9. Nah, udah di sini. Kita buka sekarang. Nggak bohong, Bang Yono nggak bohong. Isinya otomatis ada. Gitu ya. Tadi kita cek di analisa per unit. Gitu ya. Di sini, nah, grafiknya sudah dipindahkan. Di kiri, di kanan, peletakannya demikian. Lalu yang hitam-hitam sudah diganti 40,3, moderately engaged, berapa N-nya, itu semua sudah diganti oleh Excel di PowerPoint-nya. Nah, kecuali yang merah-merah. Yang merah-merah ini harus ada sedikit tanganisasi dari analisnya. Diedit sedikit kata-katanya. Gitu. Ya, wajar dong. Masa semuanya by system? Kalau semuanya by system, analisnya gajinya jadi buta dong gitu ya. Ya, artinya ada sedikit laporan yang harus ada sentuhan personal atau human touch di situ. Dan ini juga by statistik, itu gampang pengolahannya gitu ya. Dan ini semua tabelnya adalah tabel mirip divisi BXK ini, bisnis kartu. Kayak gitu ya, sampai tabel ini juga isinya dari laporan divisi bisnis kartu. Sampai judul grafiknya ini juga gitu. Sudah selesai pekerjaan 1 tahun dalam waktu 3 hari. Kayak gitu teman-teman. Kalau mereka antri di divisi IT, itu bisa lama sekali dan bisa berbulan-bulan. Setelah jadi berbulan-bulan pun, bisa jadi apa yang mereka berikan IT bikin nggak sesuai ekspektasi. Tapi ini Excel di media sendiri kita bisa bikin. Dan nggak ada antrian. Silakan, teman-teman cukup invest 1-2 jam sehari. Seminggu itu udah bisa jadi tuh sebentar. Kayak gitu. Oke. Nah, dari tadi ngomong Bang Yano pelatihan full set lengkap 3 jam nggak cukup gitu ya. Saya mau kasih tahu ada 3 level pelatihan Excel biasanya. Saya biasanya membawakan yang level basic karena jujur ya teman-teman, sebentar saya ganti pointernya dulu. Semua anak-anak baru, anak-anak muda di CV-nya mencantumkan mahir Microsoft Excel pakai bintang 5 gitu. Begitu saya tes di dunia nyata, astaga, itu susahnya sekali mereka untuk mengolah data Excel, bahkan bikin grafik juga salah, aduh pokoknya chaos banget lah. Nah, makanya level basic ini level best seller lah bisa dibilang, karena masih banyak yang butuh level basic sebenarnya, gitu ya. Ini akan pelatihan biasanya saya set pelatihan itu 3 hari untuk sertifikasi dan konsultasi. Hari pertama, kedua itu teori dan case study. Contoh banyak sekali dari level basic ini sampai perinci sekali saya akan jelaskan, saya akan ajarkan. Sehingga teman-teman mahir dan terbiasa pakai Excel. Di hari ketiga, nanti teman-teman yang di kantor itu boleh membawa file Excel-nya dari unit masing-masing ke pelatihan. Lalu kita akan enhance sama-sama, kita akan pertajam sama-sama otomatisasi, perbaiki modelingnya, perbaiki database-nya, sehingga begitu kembali ke dunia kerja lagi, ke mejanya masing-masing, modelingnya udah diperbaiki dan lebih mudah digunakan. Jadi nggak ngomong doang, karena banyak pelatihan Excel itu yang bilang, oh ini lengkap, modulnya lengkap, tapi tiba-tiba teman-teman kembali ke dunia kerja, ke meja masing-masing udah bingung mau berbuat apa, mulai dari mana. Tapi ini pelatihan biasanya saya mulai 3 hari. Gitu, lengkap. Nah, minimal itu adalah 1 hari untuk mengcover semua fitur ini. 1 hari. Nah, artinya jam 8 mulai, jam 5 selesai. Nah, kalau itu minimal sekali gitu. Jadi cuma case study. Itu pun kadang-kadang kurang. Bisa extend sampai jam 7 malam, tergantung kecepatan dari masing-masing peserta. Baru nanti bicara level intermediate, kita bicara rumus-rumus fungsi, ada sedikit coding gitu ya, pakai Visual Basic. Anak Ilkom pasti tahu Visual Basic gitu ya, seperti apa mudahnya untuk dipelajari gitu ya. Nah, intermediate level akan bicara sedikit lebih banyak dari aplikasi dari basic level. Baru yang advance adalah yang seperti tadi, bekerja antar file. Kalau ada laporan yang teman-teman bikin di Excel, teman-teman harus konversi ke PowerPoint rutin, itu bisa diotomatisasi. Bahkan dari Excel langsung email ke Microsoft Outlook juga bisa. Dari Excel langsung kirim ke folder FTP untuk report yang dituju, itu juga bisa. Ke Word, berbagai macam platform bisa digunakan. Gitu ya. Jadi, yang akan kita pelajari mungkin secuil dari level basic. Karena waktunya nggak cukup. Ini aja saya baru intro udah 1 jam.
gitu ya. Teman-teman melihat tadi betapa mengagumkannya Excel gitu. Nah, ini yang outline kalau misalkan teman-teman belajar full day. Ada basic Excel feature, mungkin saya bisa sebutkan Excel feature-nya, tapi teman-teman nggak nyobain, percuma. Nah, di basic Excel feature ini saya akan jelaskan bagaimana cara memakai semua rumus, text, VLOOKUP, lookup, index, sum if, disum, discount. Kamu bisa sebut semua itu, tapi teman-teman akan cobain. Tahu, pahami, karena mencoba itu biasanya lebih paham. Ada dynamic dashboard tadi membuat grafik yang gerak-gerak itu ya, pilihannya apa bergerak-gerak. Lalu ada what if analysis, ini ada paket-paket skenario. Ini biasanya untuk dealing dengan nasabah. Misalkan kalau di bank itu, oh si kok Ken misalnya itu maunya ngasih naruh dana di kita 2M, tapi bank kasih voucher belanja 1 juta. Masuk nggak ya hitung-hitungannya? Nah, kita buat paket-paket skemanya, gitu. Ini what if analysis. Dan sensitivity analysis itu membuat perhitungan stress testing biasanya. Misalnya, kalau kita running usaha di COVID ini, kita punya perusahaan, terus omsetnya turun terus nih, omset turun terus. Nah, direksi akan tanya, tolong dong di-assess pada level penjualan berapa juta, berapa ratus juta, berapa ratus miliar, laba kita akan nol atau impas. Jadi kita bisa proyeksikan pada titik mana kita sudah nggak sanggup lagi gitu. Nah, itu bisa dilakukan di Excel dan saya akan tunjukkan case-nya bagaimana. Berikutnya ada capital budgeting, tadi yang saya jelaskan, beli atau sewa. Baru ada otomatisasi pekerjaan, pakai visual basic, application, coding. Itu gampang, saya jamin gampang. Tapi karena teman-teman waktunya singkat, saya akan coba aktifkan yang dynamic dashboard, karena ini pasti kepake di semua organisasi. Yang what if analysis sensitivity mungkin belum tentu dipakai di organisasi lain, tapi yang dynamic dashboard ini pasti. Jadi saya akan jelaskan dan ajarkan untuk yang ini, gitu ya. Oke. Nanti kita akan coba sama-sama. Berikutnya saya akan langsung masuk ke fitur dasar Excel. Nah, poin saya dari 400 fitur yang ada di Excel, nggak harus semua teman-teman kuasai. Kalau teman-teman kuasai, bagus. Bahkan ada pekerjaan di luar sana yang namanya Microsoft Auditor. Mereka menguji ke 400 fungsi Excel ini berjalan baik atau enggak, atau ada bugs. Baru mereka ketemu bugs, itu akan sampai ke Microsoft dan akan dirilis di versi berikutnya. Itulah kenapa Excel atau Microsoft itu mengupdate setiap 3 tahun. 2016 terakhir toh, 2013, 2010, 2007, 2003. Itu jadinya 4 tahun, karena upgrade-nya banyak banget. Kayak gitu, jadi mereka kumpulin semua bug 1 tahun, baru 3 tahun mereka update ke versi berikutnya. Oke, nah semua ini ada macam-macam kelompoknya, rumusnya, sum, itu yang pasti teman-teman pernah pakai ya, nggak mungkin teman-teman pakai sum. Nggak pakai sum ya. Baru kemudian ada average, ini juga average pasti pakai. Ini maksimum itu belum tentu, tapi beberapa mungkin pakai ya. Ada juga di sini PV, NPV, IRR, TMT. Teman-teman ekonomi mungkin udah pernah pakai, yang jurusannya di ekonomi, defense. Nah, terus ada VLOOKUP, HLOOKUP, ada juga logical, kayak gini, text gitu ya. Bahkan, fungsi-fungsi ini nggak apa-apa kalau teman-teman belum tahu sekarang. Bahkan, teman-teman yang IT, yang di Ukom, belum tentu pelajari ini juga, gitu. Nggak masalah, nggak perlu kuasai semua, gitu. Cukup 10 aja lah. 10 lah yang teman-teman kira-kira akan kepake gitu nanti. Ya, gitu. Itu pesan saya kalau dari sisi rumus-rumus fitur ini ya. Berikutnya, izin saya ngomong dulu. Atau ada yang mau komentar dulu sampai sini? Silakan mic-nya nyalakan kalau mau komentar. Lanjut, Bang. Oke, siap. Nah, sekarang kita akan belajar dasar-dasar grafik. Dasar-dasar grafik, ada beberapa tipe grafik di Excel, cuman ada 5 yang umum ya. Yang pertama ada histogram. Histogram ini mirip dengan bar chart, tapi beda. Histogram ini tujuannya untuk menyampaikan sebaran populasi. Misalkan dari PMK IPB, yang tingginya di atas 100 itu berapa, yang di atas 100 semua lah ya, 150 sampai 160 berapa, 160 sampai 180 berapa, dan seterusnya. Itu sebaran populasi. Itu biasanya. Biasanya ini distribusi di statistik biasanya ya. Nah, kalau bar chart itu beda. Itu menguji parameter masing-masing batang. Gitu, contoh misalnya di PMK IPB ini kita ada namanya suplemen pengurang berat badan.
gitu ya. Nanti kita akan berikan sampel gratis untuk teman-teman pakai 1 bulan. Nanti misalkan pesertanya ada saya, ada Ken, ada Kevin, ada Jadi. Misalnya ya, ada 4 orang. Nah, 4 orang itu dikasih konsumsi yang sama, dosis yang sama selama 1 bulan. Nah, kita ukur. Oh, Bang Yano ini turunnya sekian kilo, Ken turunnya sekian kilo, Kevin turunnya sekian kilo. Kevin itu semoga nggak lebih kurus lagi ya Kevin. Nggak bercanda, ini bukan body shaming. Terus Gaby, misalkan nanti begitu dikasih berat turun berapa kilo berarti. Ini adalah bar chart, membandingkan antar parameter, gitu ya. Nah, berikutnya ada yang sering banget dipakai, yaitu membuat line chart. Line chart itu adalah menunjukkan tren. Berbicara tren berarti berbicara dimensi waktu. Di situ ada harian, di sini bisa harian, di sini bisa bulanan, bisa mingguan, bisa tahunan. Nah, artinya kalau teman-teman nanti diminta, tolong dong cari data omset penjualan sama tahun terakhir. Nah, teman-teman akan menampilkan dalam bentuk apa? Line chart. Jadi gitu. Nah, kemudian ada pie chart, ini juga lumayan sering dipakai. Ini untuk menunjukkan komposisi. Artinya misalkan dari yang ikut seminar ini, berapa jiwa yang cewek, berapa jiwa yang cowok, berapa jiwa yang orang Pateta, berapa jiwa yang orang Pautan. Kayak gitu ya. Nah, ini populasi. Dan juga ada bubble chart, ini 3 dimensi grafiknya. Ini juga menarik untuk bikin matriks biasanya. Sumbu Y-nya misalkan, ini ada contohnya biasanya di outlet, kinerja outlet. Sumbu X-nya misalkan adalah omset, ya. Sumbu Y-nya adalah laba dari masing-masing cabang. Bulatan ini adalah seberapa banyak personilnya dari masing-masing outlet. Jadi yang kecil ini misalkan personilnya cuma 5 orang, yang gede ini, yang begini yang belakang kecil ini ada 15 orang, 20 orang. Nah, untuk menampilkan ini. Jadi ke kanan itu penjualan, ke atasnya itu vertikalnya adalah laba, bulatan ini adalah personilnya, jumlah personil. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata outlet yang di sini itu performanya minim karena ada pengaruhnya dengan kinerja personilnya sedikit juga karena beban kerja terlalu banyak, akhirnya ekspansi nggak optimal. Yang di sini oh jelas, tapi dia kalah dengan yang ini nih. Walaupun personilnya sedikit, dia ekspansinya banyak. Kenapa nih cabang satu ini nih, outlet satu ini? Coba kita investigasi dan kita replikasi ke yang kurang kinerjanya. Itu contoh bubble chart. Pemakaian. Nanti juga teman-teman akan menghadapi case study. Yang terjadi adalah semua fresh graduate, bukan semua sih, mostly fresh graduate yang saya jumpai yang mengaku di CV-nya nggak jago Excel, itu mereka membuat grafik, salah pilih grafiknya dong. Contoh, tolong dong tadi buat omset penjualan dari Januari sampai Juni. Tahu nggak yang dilakukan oleh fresh graduate ini apa? Dia pakai pie chart. Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kontribusi dari masing-masing bulan. Buat apa? Yang dicari adalah trennya dari Januari sampai Juni. Jadi kita pakai line chart. Oke? Jadi jangan salah ya menggunakan masing-masing grafik lagi. Gitu. Karena ini ketika salah pakai grafik di presentasi, itu mempermalukan diri sendiri. Kalau kita yang presentasi, lebih parah lagi kalau data ini teman bos percaya banget misalkan sama kalian, nggak lihat materi presentasinya sampai hari H. Begitu hari H dipaparkan grafiknya salah teman-teman pilih, itu adalah memalukan bos teman-teman sendiri. Jadi kita nggak mau begitu ya, kita belajar menggunakan grafik yang tepat untuk tujuan yang tepat. Oke, itu yang saya mau jelaskan. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke aplikasi. Buka worksheet yang sudah saya download ya, yang sudah saya ada. Moderator boleh taruh lagi linknya di komentar, di chat ya. Itu nanti supaya teman-teman boleh download lagi di sana langsung. Linknya ada di sini, bit.ly/remote PMK-nya besar. Oke, ini gampang, ini mudah, saya jamin teman-teman bisa gunakan, bisa aplikasikan. Saya tutup dulu PowerPoint-nya, kita akan langsung ke worksheet. Nah, teman-teman, kalau laptopnya nggak lemot, saya asumsikan nggak lemot lah ya. Teman-teman bisa, ini contoh ya, ini teman-teman lagi berhadapan sama browser teman-teman, mau Chrome, Mozilla, mau apapun itu, browsernya bisa di standby-kan begini, bisa di switch ke kanan. Begitu ya, atau ke kiri, tergantung senyamannya teman-teman. Caranya adalah teman-teman bisa klik tombol Windows di keyboard, lalu tekan kiri atau kanan, tergantung kanan kiri atau kanan, tergantung mau taruh di mana. Contoh saya taruh di kanan, seperti ini, dan saya pilih
file Excel saya yang ini saya taruh di kiri. Dengan begini, teman-teman bisa melihat contoh pekerjaan saya di kanan dan bisa melihat Excel teman-teman di sini. Bagi yang Mac harap menyesuaikan, bisa di minimize, di stretching begini, manual juga, nggak apa-apa. Tapi yang jelas di split screen kalau bisa. Tapi kalau laptopnya nggak ketolong banget, lemot banget parah misalnya, gitu ya. Apa ini? Kok semester 8? Skripsi satu hari selesai. Oh, komentar, sorry. Nah, terus, oke. Nah, terus kemudian ini bisa seperti ini ya pengaturan layarnya ya, supaya teman-teman nanti bisa sambil nyontoh ke saya, sambil melihat saya, sambil nyontoh juga. Atau nggak ketolong juga bisa pakai handphone, install Google Meet ya teman-teman. Kalau memorinya penuh, korbankan dulu satu aplikasi game kalian berat-berat itu, terus install dulu Google Meet, login lagi dari sini, saya berikan waktu, silakan, baru kita mau coba laporannya. Oke, gitu. Coba di sini, jadi slide saya nanti di sini, baru kemudian layar laptop teman-teman adalah Excel saja. Itu juga bisa. Oke. Oh, 33 orang yang hadir, lumayan juga. Oke, kita lanjut ke filenya sekarang. Ada yang belum download, teman-teman? Tolong bersuara. Yang belum download? Sudah semua? Karena sampai tadi pagi saya cek baru 24 orang yang download. Silakan download ya, kalau yang belum. Linknya nanti ditaruh oleh moderator di deskripsi. Di chat. Kayak YouTube deskripsi lagi, bukan YouTube nih. Oke, silakan teman-teman download dulu. Kita akan coba. Nah, grafik ini tujuannya apa sih, teman-teman? Saya akan contohkan dulu yang sudah diisi. Di sini ada satu perusahaan namanya PT Persada Makmur Karsa. Kalau disingkat PMK ya, saya mengada-ngada aja nama perusahaan ini. Lalu mereka punya ekspansi ke beberapa kota. Dan di masing-masing kota ada lebih dari satu outlet. Nah, yang diminta kepada Anda sebagai anak baru adalah tolong dong, anak baru yang ngaku jago di Excel, buat grafik per masing-masing kota per bulan. Ya, per kota per bulan. Datanya seperti ini. Wah, masih dikit, gampang. Coba tadi teman-teman bayangkan mengolah 7 juta data. 1 juta data. 500 juta data. Pasti case ini juga akan teman-teman lakukan. Nah, kebetulan contohnya ini masih sedikit case-nya. Oke. Nah, biasanya anak-anak baru akan melakukan seperti ini. Kita akan sort dulu. Data, sort, baru pilih by kota. Nah, ini masih mending ya, by kota, baru kemudian kita jumlahkan per masing-masing bulan. Gitu ya, biasanya ya. Diolah per masing-masing bulan. Baru dibuat grafik 1, Bandung, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Grafik 2, Bogor, bentuk batang. Grafik ketiga, Cimahi. Grafik keempat, Dermaga. Kelima, Depok. Keenam, Jakarta. Itu ya biasanya ya. 6. Gitu, oke. Nah, semoga laptop teman-teman gak lemot. Nah, cuman, saya nggak akan mengajarkan seperti itu. Saya akan buat seperti ini, teman-teman. Kelihatannya? Di sini di K5, ada yang saya warnain. Itu ada drop down-nya. Ada pilihan nama-nama ke 6 kota dari outlet PT PMK ini. Nah, di sini ada grafik satu saja tren penjualan. Nanti ketika kita ganti nama kotanya di sini, grafiknya otomatis berubah. Saya jamin teman-teman akan bisa melakukan ini hari ini. Karena ini gampang banget. Bagi yang sudah bisa, anggap saja ini refreshment ya teman-teman. Bagi yang belum bisa, nanti nggak apa-apa kita coba pelan-pelan. Speed-nya akan saya sesuaikan dengan yang tidak bisa. Saya asumsikan semua teman-teman belum bisa. Ya, jadi saya akan coba. File teman-teman masih kosong. Di sini ada contohnya saya buat grafik yang seperti ini. Judulnya juga diganti nih. Penjualan outlet di kota Depok, Bandung. Otomatis judulnya juga terganti. Kita akan buat ini hari ini dan pasti bisa sampai makan siang. Udah jam 11 lewat. Oke. Capek juga ngomong dulu. Oke, ini saya cek ping-nya. Ping saya masih lumayan bagus. Semoga nggak kesendet-sendet ya teman-teman. Sekarang saya buka yang biasa. Dan ini saya juga karena kameranya jelek, saya pakai handphone saya untuk jadi webcam. Nah, ini worksheet teman-teman ya. Sama ya, semua kosong ya.
teman-teman. Di sini kosong, cuma ada petunjuk caranya gimana, tipsnya. Baru di sini ada kolom tabel perantaranya, di sini ada daftar kota masih kosong, geografis juga masih kosong. Kayak gitu. Oke, teman-teman, tips sebelum membuat grafik yang dynamic, yang bergerak-bergerak, itu adalah yang kritikal ada di tabel perantara. Tabel perantaranya. Jadi di sini ada database utama dari B3 sampai H50, itu adalah database. Nah, tabel perantaranya ada di K4 sampai P5. Nah, kalau saya tadi nyebut K4, P5, itu gimana cara bacanya? Hidup Excel itu sederhana, teman-teman. Cuma ada baris yang vertikal, dan kolom. Kalau kolom, tahu ya, tiang kolom, itu vertikal biasanya. Nah, biasanya ada baris, ada kolom, dan ada baris. Cara penyebutannya nanti saya akan menyebut misalkan K4. Berarti di sini. K4. Oke. Pilih K4 sampai P5. Misalkan instruksi saya seperti ini, K4 sampai P5. Pilih database-nya dari B3 sampai H50. Kayak gitu ya. Di drag dipilih semua. Kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan bingung ya, misalkan saya bilang B3, B4, B5, H6 gitu ya. Jadi kolomnya dulu A, B, C, D, F, G, baru barisnya. Oke. Mulai ya. Sekarang kita akan buat grafik. Mulai dari instruksinya buat tabel perantara. Sudah saya bantu. Karena tadi tujuannya per kota dan per bulan. Ini adalah kolom kota dan ini adalah masing-masing bulan. Gitu. Nah, kita akan buat daftar kota berikutnya. Daftar kota. Nah, kita bisa lihat tabelnya. Kotanya kan nih banyak nih. Berulang-ulang. Datanya berantakan. Sesuai cabang mana, outlet mana yang setor data penjualan duluan. Biasanya begitu. Sehingga data kotanya akan berantakan. Bisa juga teman-teman sort dulu seperti tadi. Supaya alfabetis tadi ya. Baru kita ambil nama-nama kota spesifiknya. Tapi itu lama. Ada cara cepatnya teman-teman. Teman-teman pilih di B4 ke B50. Ya, tadi saya milih cepet ya, nggak pakai drag klik seperti ini ya. Klik, tahan gitu ya. Kalau teman-teman ada 1 juta data, waduh, nunggunya sampai makan siang gitu ya, ngedrag ke bawah. Gitu. Enggak, ada cara cepatnya teman-teman. Yaitu teman-teman klik di B4, Ctrl di keyboard, tekan di keyboard ya. Pilih dulu di B4, saya ulangi. Ctrl Shift bawah. Otomatis dia akan memilih sampai yang terakhir. Kalau teman-teman ada 3 juta data, nanti aduh ngedragnya itu sampai pulang kerja kali, nunggu scroll lama gitu ya, kelamaan gitu. Jadi cepatnya gini, Ctrl Shift bawah, baru dilepas Ctrl Shift-nya. Kalau mau pilih ke samping, Ctrl Shift kanan, kepilih semua. Kalau mau pilih ke bawah dan ke kanan semuanya tadi, Ctrl Shift bawah, Ctrl Shift-nya masih ditahan ya, jangan dilepas, baru tekan kanan. Otomatis dia kepilih semua. Oke, masih ada yang kendala untuk pemilihan ini, dragging ya. Jadi nggak gini lagi, seret, aduh lama banget gitu ya. Tekan misalkan di B4 sekarang, Ctrl Shift bawah. Karena kita mau ambil daftar kotanya. Sampai sini udah semua ya, di blok dari B4 sampai B50. Ctrl Shift bawah. Ctrl C. Atau klik kanan copy, boleh. Klik kanan, copy. Sudah ya, jadi dari B4 akan muncul putus-putus seperti ini, garis putus-putus sampai B50. Mau teman-teman pakai Mac atau pakai Excel versi 2016 atau Microsoft 365, intinya prinsipnya sama. Silakan disesuaikan. Saya nggak tahu, mungkin kalau di Mac, komen kali ya, untuk kontrol, baru Windows itu Shift bawah, saya lupa. Pokoknya sesuaikan aja tipsnya. Tapi shortcutnya mirip. Nah, setelah tadi di copy, teman-teman, ini kan masih di copy nih, masih aktif ya. Sekarang teman-teman taruh di O9. O9, sudah, control, paste. Paste-nya bebas, mau paste value atau paste sesuai template, juga nggak apa-apa. Contoh saya paste seperti ini. Saya juga control V di O9 ya. Jadi nanti ada O9 sampai O55.
panjang di sini. Daftar kota. Oke, ini kan berulang-ulang terus nih, Depok muncul 2 kali, Dermaga 2 kali, Depok lagi, gitu dan sebagainya. Kita harus membuang duplikasinya. Oke, membuang duplikasinya, caranya bagaimana? Oh, tunggu dulu. Sampai sini, teman-teman? Sudah ya, copy paste-nya gampang ya. Saya ulangi lagi. Sudah Oke. Bang. Saya ulangi lagi. Dari B4, Ctrl Shift bawah. Ctrl C. Baru saya pergi ke O9, Ctrl V. Panjang ya semuanya. Gitu. Nah, untuk membuang duplikasinya, ada fungsi namanya remove duplicate. Teman-teman bisa pilih O9 sampai O55 lagi yang tadi, yang sudah kita paste tadi, baru pilih ke data. Di menu data, di sini ada banyak pilihan, cari ke data tools. Di sini ada remove duplicate. Oke, remove duplicate. Nah, remove duplicate, diklik. Nanti muncul jendela seperti ini. Sekali lagi, dipilih O9 sampai O55. Pilih data di menu, baru cari data tools, pilih data validation, pilih remove duplicate. Ini. Oke. Diklik remove duplicate, muncul pop-up window seperti ini. Di sini ada my data has header, centang, karena ini ada headernya dan daftar kota ya. Baru kolom daftar kota di checklist, select all. Baru kita klik OK. Otomatis dia membuang 41 duplikasi dan menyisakan 6 kota. Sehingga teman-teman nggak perlu sort lagi ya, baru dipilih unik apa, baru dipindah ke satu sel lain. Nggak perlu, cukup di copy paste aja semua, remove duplicate, dia otomatis menyisakan yang unik. Di sini juga teman-teman dia mengartikan tipe sebagai unik, misalkan dermaga, R-nya, A-nya sini kurang nih, dermaga gitu ya. Itu akan dianggap unik. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa di database laporan itu ada tipe atau enggak dengan metode ini. Oke, sekarang tugas nomor 2 selesai. O8 sampai O13. O14, sorry. Ini adalah daftar kota. Sampai sini. Saya ulangi lagi ya bagian ketinggalan. Pilih tadi dari O9 sampai O55, klik data, remove duplicate, baru kemudian di pop-up windows yang seperti ini, dibiarkan saja default, langsung klik OK. Otomatis dia terbuang yang duplikasi, sisa yang unik saja. Oke. Setelah itu, teman-teman, tugas nomor 2 selesai. Sekarang kita tugas nomor 3, isi sel kalimat tersebut dengan drop down. Kalimat yang mana? Ini ya. Dibuat drop down. Ingat tadi kan file saya di sini ada segitiga kecil. Begitu diklik muncul pilihan nama-nama kota. Oke, sekarang kita akan belajar pilih drop down-nya. Bikin drop down. Drop down-nya ini teman-teman bisa dibuat dengan cara, ada tipsnya di situ apa? Gunakan data validation. Nah, data validation itu ada di mana? Dia ada di menu yang sama dengan remove duplicate tadi. Yaitu pilih dulu kalimat, ya, pastikan kursornya di sini. Pilih data, baru pilih di sini ada data validation. Teman-teman bisa pilih yang drop down ini di bawah lalu klik data validation atau langsung klik tombol yang di atas ini yang agak hijau-hijau dikit kalau di saya ya. Kalau teman-teman mungkin warnanya bisa beda, tapi bisa diklik langsung data validation seperti ini. Muncul Windows seperti ini. Oke, bagi yang tadi ketinggalan, di K5 diklik dulu, baru data validation. Data validation diklik seperti ini, muncul ya, pop-up Windows seperti ini. Di sini ada allow, di validation kriteria, ada setting, input message, error alert. Kalau terlalu kecil silahkan perhatikan di worksheet masing-masing. Di situ ada setting, input message, sama error alert. Nanti saya tunjukkan fungsinya masing-masing itu untuk apa. Yang pertama di setting dulu. Ada validation kriteria. Ada allow, ada di sini, defaultnya pasti any value. Lalu begitu kita klik drop down-nya, atau kita klik di sini, dia otomatis dia ada pilihan. Ada whole number, ada decimal, list, date, time, text length, custom. Ini fungsinya data validation untuk membuat isian di satu sel cuma boleh dengan kriteria tertentu. Contoh, kalau kita isi whole number, berarti yang diinput di sini cuma boleh angka.
nggak boleh teks. Kalau di input teks nanti dia muncul error. Kalau diisi desimal berarti cuma boleh berapa digit belakang koma. Kalau diisi list berarti cuma pilih dari berdasarkan daftar pilihan yang ada saja. Kalau pilih date cuma isi tanggal, time cuma isi jam atau waktu, text length cuma boleh batasi sampai karakter tertentu. Misalkan ada satu sel yang cuma boleh 10 digit, teman-teman bisa batasi pakai text length. Kalau custom untuk membuat ya sesuai rumus tertentu ya, kalau dia penuhi kriterianya, maka dia muncul jendelanya gitu ya, muncul validasinya. Nah, sekarang kita akan pilih yang list dulu, yang list, ya, list. Jadi tadi dari data validation tadi, ulangi lagi, K5, data validation. Setting, validation kriteria, allow-nya pilih list. Nanti list akan muncul source di sini. Source-nya di sini masih kosong, sama semua. Sekarang kita akan pilih daftar kota sebagai pilihan di dalam drop-down nanti. Source-nya kita klik di sini, ada kotak di sini ya, macam-macam ya, logonya, dia akan bentuk pop-up-nya seperti ini. Kalau teman-teman nanti pilih list ya, sekali lagi, source, di sini ada pilihan seperti ini. Lalu kita pilih dari O9 sampai O14, sehingga muncul kotak-kotak halus seperti ini ya, putus-putus, tutup. O9 sampai O14. Oke. Maka drop-down-nya muncul. Dan begitu dipilih, ini adalah nama-nama kotanya. Bandung, Depok, Jakarta, gitu ya. Saya ulangi lagi, data validation tadi di sini, K5 ya, data validation. Baru pilih di sini list, baru source-nya adalah O9 sampai O14. Kayak gitu. Lalu oke. Sudah, maka akan muncul drop-down pilihan seperti ini. Kalau yang kebablasan, misalkan pilihnya dari O8, berarti akan ada pilihan daftar kota di drop-down teman-teman. Tinggal diganti saja, diklik lagi di K5, data validation. Maka teman-teman ganti di sini jadi O9 sampai O14. Kalau teman-teman milihnya bablas sampai O15, maka nanti akan ada pilihan drop-down yang kosong di sini. Kosong, akan ke bawah juga. Jadi, list itu untuk memastikan di K5 ini hanya boleh diisi dari pilihan yang ada di daftar. Gitu ya. Seperti ini. Nah, kenapa sih fungsinya drop-down ini? Fungsinya drop-down, selain untuk keren-kerenan gitu ya, presentasi, gitu ya. Misalkan teman-teman seburuk-buruknya harus presentasi by Excel, nggak by PowerPoint. Itu kita bisa main pakai drop-down ini supaya keren. Betul. Bandung, Cimahi, gitu ya, tinggal langsung pilih aja. Bogor. Tapi fungsi utamanya adalah untuk mencegah, misalkan file ini kita kasih ke orang lain. Nah, orang lain bilang, oh ya ada outlet baru kita di misalkan Lembang, jangan Lembang nih, di Magelang misalnya. Kemudian kita isi di sini Magelang, diketik. Karena nggak ada di pilihan, diketik manual ya. Diketik, maka akan muncul error. Value yang Anda masukkan tidak valid. Ini data validation itu untuk memvalidasi atau membatasi user untuk mengisi sembarangan di satu sel tertentu. Nah, tadi, karena kan kita ketik Magelang, error message-nya aneh ya, value yang enter nggak valid. Kita bisa edit nih teman-teman, pop-up Windows-nya. Jadi, seperti apa yang kita suka. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman sudah sampai di halaman yang sama dengan saya, sampai ada drop-down seperti ini ya. Kalau ada yang belum, boleh angkat tangan. Saya akan ulangi. Perlu ada yang diulangi? Tidak, Bang. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, sekarang saya mau custom pilihannya. Jadi, teman-teman tadi ingat di data validation, saya balik lagi ke K5, baru data validation, kita akan bermain di input message dan error alert lagi. Jadi ke K5, pilih data validation tadi, diklik ya, muncul pop-up Windows yang tadi. Setting tadi kan udah nih, list, source-nya dipilih O9 sampai 14. Sekarang kita ke input message. Di input message ini adalah akan memunculkan tulisan petunjuk kepada user ketika kursor ini mouse-nya bergerak saya warna putih ini, ketika mouse-nya berada di atas K5. Jadi nanti akan petunjuk penulisan. Contoh, saya akan nulis di sini
Kita bisa ikuti atau teman-teman bisa custom sesuai pilihannya. Title-nya akan saya isi petunjuk. Oke. Lalu di input message-nya adalah silakan pilih dari daftar kota yang ada. Ada seru misalnya. Oke. Sudah. Ini kita biarkan demikian. Title petunjuk, input message, silakan pilih dari daftar kota yang ada. Oke, kita nggak klik OK dulu. Kita akan melanjutkan input error alert-nya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke error alert. Tadi di input message kita udah isi petunjuk di sini, title-nya ya. Di input message silakan pilih dari daftar kota yang ada. Atau apapun lah. Atau pakai bahasa daerah teman-teman juga bebas. Gitu ya. Baru kemudian di error alert, teman-teman pindah. Di sini ada stylenya stop warning information. Nah, saya pilih stop. Karena saya pengen kalau user input sembarangan, nanti muncul peringatan untuk ngasih tahu pilih aja dari daftar yang ada. Title-nya itu akan muncul di pop-up Windows-nya. Misalkan saya ngasih tahu, woi, peringatan. Gitu misalnya. Ya. Error alert message-nya adalah isian tidak valid. Pilih dari daftar kota yang ada. Kan gitu ya. Kita ngasih tahu user bahwa yang dia ketik sembarangan itu nggak valid. Nah, pilih dari daftar kota yang ada. Karena udah dua ini tadi, input message, tunjuk, input message-nya sudah tadi diisi, silakan pilih dari daftar kota yang ada, dan error alert-nya sudah diisi dari tadi style-nya stop, di sini title-nya woi peringatan, baru error message-nya adalah isian tidak valid, pilih dari daftar kota yang ada. Sekarang kita baru klik OK. Maka, nah teman-teman, kalau teman-teman taruh kursornya di sini, nah lihat, ada pop-up Windows petunjuk. Silakan pilih dari daftar kota yang ada. Nah, jadi user tahu, oh berarti saya harus mengisi dari pilihan di sini. Oh gitu. Nah, sekarang kita coba, aduh, ada pilihan Magelang nih. Gimana ya? Kalau saya ketik Magelang. Maka munculnya apa? Pop-up Windows peringatan yang sudah custom sesuai apa yang kita mau. Jadi kita ngasih tahu user, oi, tolong dong isiannya nggak valid, tolong pilih aja dari daftar kota yang ada. Kayak gitu. Retry, ya percuma, tetap aja gitu. Oke, jadi cancel. Nah, data validation selain untuk keren-kerenan, itu untuk memvalidasi isian dari satu sel agar user nggak eksplorasi mengisi macam-macam hal di situ. Gitu ya. Ada yang perlu diulang, teman-teman? Ada yang ulang, boleh bersuara? Kalau nggak ada, saya lanjut. Masih aman, Bang. Oke, masih aman. Nah, sekarang udah mulai kompleks nih. Yang sel 5 drop down sudah, isi sel nomor 3 sudah ya tadi. Isi sel L5 sampai dengan P5 dengan rumus sum if. Nah, sel ini ya. Nah, PL5 ya, berarti ini sampai P5. Pakai rumus sum if. Ada yang udah pernah pakai sum if? Kalau ada yang sudah pernah, boleh komentar. Boleh bersuara? Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Mungkin ada juga yang belum. Nggak apa-apa. Kita akan coba sama-sama. Jadi, sum if itu adalah untuk menjumlahkan berdasarkan syarat tertentu, teman-teman. Jadi, ketika di L5 misalnya, kita mau menjumlahkan penjualan yang ada di kolom Januari, ya, di D4 sampai D50, akan kita jumlahkan, tapi kriterianya berdasarkan kota yang kita pilih. Kayak gitu. Jadi kita menjumlahkan berdasarkan kriteria tertentu. Dari jumlah data, saya mau jumlahin yang Dermaga aja, yang Bandung aja, yang Cimahi aja misalnya, gitu ya. Nah, sekarang di L5, kita akan tulis sama dengan sum if. Gitu. Teman-teman bisa berbagai cara menuliskannya ya, di L5. Saya zoom lagi, biar kelihatan. Sama dengan sum if. Begitu I nanti akan terpilih otomatis di sini. Teman-teman bisa klik, double klik, jadi muncul seperti ini. Atau teman-teman ketik sum I, baru tekan tab, tab di keyboard teman-teman. Otomatis terisi sum if. Gitu. Nah, untuk mengisi sum if, teman-teman perhatikan petunjuknya yang ada di sini.
Ada range, ada kriteria, ada sum range. Di antara kata-kata range, kriteria, dan sum range itu ada separator. Teman-teman bisa perhatikan, ada yang koma, ada yang titik koma, tergantung settingan regional laptop saat menginstal. Ada yang ini titik koma, ada yang koma. Yang saya ini koma. Jadi ini teman-teman yang titik koma menyesuaikan. Ketika saya bilang koma, berarti teman-teman isi titik koma. Oke? Nah, sekarang sum if, kita isi range, kriteria, dan sum range. Nah, sum if itu, ketika kita ngisi sum if, kita mau install Excel dulu, pilih dulu range yang ada kriterianya. Nah, karena kriterianya ini adalah kota ya, berarti range-nya akan dipilih dari range kolom B4 sampai B50. Ya, B4 sampai B50. Saya isi di sini. Nah, setelah saya pilih B4 sampai B50, teman-teman kunci formulanya. Cara menguncinya, tekan F4 sampai dia muncul dolar-dolar begini ya. Gitu. Jadi setelah saya tadi submit misalnya, tab, saya pilih ke B4 sampai B50 tadi, Ctrl Shift bawah, lalu saya tekan F4, maka dia akan muncul dolar-dolar. Kalau laptopnya Lenovo yang biasanya harus tekan Fn dulu, jadi berarti sekarang Fn F4 ya. Nah, sesuaikan aja. Kalau misalkan bisa langsung F4 muncul dolarnya, berarti F4 aja. Kalau F4-nya nggak ngefek, gitu ya, berarti Fn F4 sampai muncul dolar-dolar di semuanya. Ini berarti kita mengunci kolom dan barisnya supaya ketika kita tarik ke samping nanti nggak bergeser rumusnya. Pastikan dikunci ya, dolar di sini. Gitu. Diketik manual juga nggak apa-apa, tapi tadi lebih gampangnya setelah teman-teman pilih B4 sampai B50, tekan F4, maka langsung dikunci. Oke, selanjutnya setelah pilih range kotanya di B4 sampai B50, sekarang kita pilih kriterianya. Kriterianya apa? Yaitu Darmaga, kotanya, berarti koma. Kalau teman-teman titik koma, berarti pilih titik koma. Darmaga, K5. Oke, K5 sekarang. Nah, teman-teman kunci juga. Karena kita nggak mau begitu geser ke samping, dianya juga geser nanti. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang jumlahan keliru, pasti karena lupa mengunci dolar-dolar ini. Gitu. Biasanya kalau pakai sum if, yang kita kunci cuma yang ada kriterianya saja. Kayak gitu. Nah, sekarang sudah B4, B50, K5 dikunci dolar-dolar. Setelah selesai, setelah sudah, koma lagi, titik koma, baru kita pilih yang kolom Januari yang mau dijumlahkan, yaitu dari D4 sampai D50. Nah, apakah harus kita kunci kali ini? Tidak, karena kita akan tarik itu ke samping, dan dia akan bergeser ke kolom E, ke kolom F, dan seterusnya untuk menyesuaikan kolom bulan yang kita pilih. Setelah kita kunci ya. Kolom tutup, saya copy dulu rumusnya. Oke. Nah, saya paste di sini kalau teman-teman mau mengulang. Sekarang saya pilih Darmaga, pilihannya adalah 25.374. Ini penjualan bulan Januari. Rumusnya ini, B4 sampai B50 adalah kriteria kotanya. Kolom mana yang ada kriteria kotanya? Kota ya, nama kota. Baru di K5 yang tengahnya ini kriterianya adalah si kota yang jadi kriteria, yaitu Darmaga. Yap. Ada yang minta tolong diulang, Bang. Ulang? Boleh. Boleh ya. Oke, thank you. Nah, sekarang saya ulang lagi. Sum if. Teman-teman sama-sama sekarang ke K5 sama dengan sum if. Oke. Di sini ada petunjuknya, range, koma, kriteria, koma, sum range. Tadi kalau teman-teman titik koma silakan menyesuaikan. Nah, kita kalau pakai sum if itu harus mengisi kriterianya dulu, yaitu kolom mana yang jadi kriteria. Karena kriterianya adalah kota, kita cari di database tadi, kolom mana yang ada kotanya, yaitu di B4 sampai B50. Nah, kepilih ya tadi B4 sampai B50, sum if B4 sampai B50. Kalau sudah, kunci. Nah, B4 ini juga kunci. Kuncinya pakai F4. Ya. Sum if. Sorry.
B4 sampai B50 F4 atau FN F4 di beberapa laptop. Nah, otomatis muncul dolar-dolar di kolom B. Di sini di sebelah B dan juga dolar sebelum angka 4, dolar sebelum B, dolar sebelum B50. Ini kita pilih kriteria yang nama-nama kotanya ada di mana? Di kolom B. Sekarang kita mau pilih kriterianya apa? Nih, yang kedua nih, setelah koma ya. Kalau ada teman-teman titik koma, berarti titik koma. Terus di kriterianya apa? Pilih di K5. Oke, K5, baru kita F4. Kita kunci lagi supaya muncul dolar di K5 seperti ini. Oke, karena berarti ini kita minta tolong dari kolom B4 sampai B50, kriterianya adalah di K5. Kayak gitu. Kemudian, setelah itu, kita isi kolom mana yang akan dijumlah oleh Excel, yaitu, nah, kalimat tadi ya, kita akan pilih dari D4 ke D50. Apakah perlu dikunci? Nggak perlu, kurung tutup. Jadi, perintahnya akan menjadi seperti ini. Hey Excel, tolong dong jumlahkan berdasarkan kriteria di B4 sampai B50, cari yang kotanya Darmaga. Lalu jumlahkan omset penjualan dia selama Januari di kolom B4 sampai D50. Gitu, cari yang Darmaga aja ya, gitu bahasanya. Enter, maka muncul 25 juta di 74. Kalau ketinggalan, saya udah tulis di sini rumusnya B4 sampai B50, koma K5 D4 sampai D50. Oke, semoga yang ketinggalan tadi boleh gitu ya. Sekarang, seperti ini. Oke. Teman-teman bisa pakai dua cara untuk mengisi kolom di sebelahnya. Oke. Bisa diketik ulang lagi rumusnya, karena ini kan di kolom D4 sampai D50, ini kan kolom Januari. Nah, nanti berarti kolom Februari kita cek di sini, itu berarti di kolom E4 sampai E50. Ketik ulang juga boleh, tapi kita bisa juga mengcopy paste ke samping. Bisa Ctrl C, pilih Ctrl V, sehingga otomatis terisi semua. Oke. Nah, atau teman-teman boleh di kotak ini, teman perhatikan di sudut kanan bawah pilihan di K5, ya. Di sini ada kotak kecil, titik kecil. Ketika arahkan kursornya akan menjadi tanda tambah kecil. Klik, tahan, tarik.